dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-22. Dan sungguh Allah Maha Kasih, Allah Maha Murah, Allah Maha Cinta, Ia tetap akan selalu setia mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Dan Ia selalu memanggil kita untuk diutus mewartakan kasih dan kebaikannya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melaksanakan panggilan Allah dan mewujudkan karya Allah dalam kesaksian hidup kita. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa pekan ke-20 kita akan merenungkan beberapa poin yang bisa menjadi bahan perenungan kita atau bahan refleksi kita, yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi hidup kita. Dan semoga poin-poin ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Poin pertama yang akan kita renungkan hari ini ialah bahwa Yesus memanggil setiap orang untuk hanya berpikir, untuk hanya berbuat dan menghasilkan buah-buah kerajaan surga. Ketika Yesus menghardik Petrus dan berkata, "Petrus, engkau hanya memikirkan hal-hal dunia. Tetapi ada satu hal yang penting yang harus kau pikirkan, yaitu hal surgawi." Memikirkan hal surgawi itu berarti mengarahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Allah sebagai sumber kebenaran, sumber kekudusan, dan sumber keselamatan. Oleh karena itu, kita dimampukan
untuk mewujudkan karya hidup Allah di dalam kesaksian hidup kita dengan menghadirkan hal-hal kerajaan surga di dunia ini. Menjadi murid Kristus itu susah karena banyak hal yang akan atau harus kita lewati melalui suatu proses iman. Dan salah satu poin pertama menjadi murid Kristus ialah siap untuk memikirkan hal-hal surgawi, siap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak surga dalam kehidupan kita. Itu poin pertama, bagaimana kita harus menjadi murid Kristus. Poin yang kedua, menjadi murid Kristus berarti ia siap mengikuti cara hidup, teladan hidup, gaya hidup, pola hidup Sang Penyelamat, yaitu Kristus sendiri. Yaitu setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus pertama menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikuti Yesus. Pada poin yang kedua ini, Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa berani melepaskan pikiran-pikiran duniawi, melepaskan keinginan-keinginan pribadi, melepaskan kenikmatan-kenikmatan dunia, dan mau meninggalkan kenikmatan dunia, masuk ke dalam kehidupan Yesus sendiri, masuk ke dalam jiwa Allah sendiri, masuk ke dalam kehendak Allah sendiri. Proses penyangkalan diri berarti kita siap melepaskan keegoan kita, melepaskan pakaian pribadi kita, dan membiarkan Kristus sendiri tinggal di dalam diri kita. Kristus sendiri yang mengenakan pakaiannya dalam diri kita. Yang berikut, memikul salib. Kristus menjadi simbol salib yang sejati. Karena melalui salib Kristus, dunia diselamatkan. Lalu bagaimana dengan salib-salib hidup kita? Siapkah kita menanggung, memikul salib kita kepada kebenaran Allah? Maukah kita memikul salib kita untuk berjalan di jalan Allah? Maukah kita siap untuk senantiasa menjadikan salib sebagai sarana keselamatan? Poin yang ketiga untuk menjadi murid Kristus adalah rela berkorban. Yesus berkata, barang siapa yang kehilangan, ya barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Menjadi murid Kristus berarti siap untuk berkorban, siap memberikan hidupnya bagi Allah, siap untuk senantiasa mempertahankan kebenaran Allah, siap untuk senantiasa melawan segala kekuatan-kekuatan dunia yang memisahkan manusia dengan Allah. Menjadi murid Kristus mempunyai semangat pengorbanan untuk senantiasa mengalahkan kekuatan iblis yang ada dalam pikiran, dalam jiwa, dalam raga setiap orang, agar ia senantiasa menemukan kemuliaan Allah di dalam dirinya. Kemuliaan yang membawa setiap orang kepada kekudusan. Itulah yang kita dengar dalam bacaan kedua, bahwa setiap orang harus menyadari bahwa pikirannya, jiwanya, hatinya, tubuhnya adalah tempat Allah bersemayam. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa persembahan yang terindah yang kita bisa berikan kepada Allah adalah semangat kekudusan. Untuk mencapai kekudusan ini,
Kita dituntut untuk mempunyai semangat rela berkorban untuk hidup di dalam kesucian, hidup di dalam tuntunan Allah, hidup di dalam kehendak Allah, hidup menurut firman Tuhan, dan hidup menurut kehendak surga. Dan yang terakhir, poin terakhir, menjadi murid berarti siap diutus. Dalam bacaan pertama, bagaimana Tuhan memanggil Yeremia untuk diutus. Dan ternyata Yeremia merasakan ada satu beban yang harus ia tanggung. Tetapi Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan tanggung jawab kepada setiap muridnya, untuk mewujud nyatakan karya keselamatan Allah di dunia ini melalui karya perutusan. Karena menjadi murid Kristus berarti siap diutus untuk menghadirkan gambaran atau wajah kerajaan surga di dunia ini. Dari beberapa poin itu, Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa setiap orang yang telah menjadi murid Kristus dan siap hidup sesuai dengan poin-poin yang telah saya sampaikan, maka Allah dengan segala kebaikan dan segala keadilan akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Itulah janji Tuhan Yesus hari ini dalam minggu biasa pekan ke-22. Semoga kita bisa memahami makna hidup kita menjadi murid Kristus, dan kita bisa mewujudkan jati diri kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, sebagai pengikut atau murid kerajaan surga. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.